Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdar dengan NPM 22082600056. Izin, saya akan mempresentasikan suatu diagnosa penyakit dari psikiatri dengan namanya yaitu gangguan waham menetap, kodenya F22. Jadi, dari definisi, nah, gangguan waham menetap ini itu merupakan suatu keyakinan yang salah yang didasarkan atas kesimpulan yang salah tentang kenyataan eksternal yang terjadi yang tidak sesuai dengan latar belakang inteligensia dan budaya pasien yang tidak dapat dikoreksi dengan alasan apapun. Jadi, gangguan waham menetap ini itu memiliki etiologi dan faktor resiko tentunya, yaitu yang pertama ada riwayat keluarga dengan gangguan psikotik. Nah, kemudian juga ada kepribadian premorbid paranoid atau anakastik. Kemudian juga ada riwayat trauma emosional atau sosial. Kemudian ada juga usia paruh baya atau lanjut. Kemudian untuk onset yang paling sering itu pada usia 30 sampai 60 tahun. Status sosial ekonomi rendah atau imigran juga mempengaruhi. Kemudian juga ada kesepian, isolasi sosial, serta juga lingkungan yang tidak mendukung, serta penyebab-penyebab idiopatik lainnya. Kemudian jika kita lihat gejalanya, pertama jika dari Waham itu kita lihat aspek Waham berdasarkan PPDGJ 3, Waham itu dia gejalanya menetap di atas atau sama dengan 3 bulan. Kemudian dia sistematis, bukankah skizofrenia dalam tanda kurung itu tidak aneh atau bizar. Sama juga seperti DSM-5, namun pada DSM-5 dia 1 bulan saja sudah cukup dikatakan waham menetap, namun tanpa gejala psikotik berat lainnya juga sama tetap. Untuk jenisnya pada berdasarkan PPDGJ 3 ini ada waham kejar, waham kebesaran, waham cemburu, waham erotomanik, waham hipokondriakal, dan juga waham campuran. Kemudian untuk berdasarkan DSM-5 itu ada tipe erotomanik, grandios, dan jealous, persekutori, somatik, serta mixed dan unspecific. Untuk halusinasi, jika kita lihat aspeknya, maka dapat ada tapi tidak menonjol dan tidak khas skizofrenia. Kemudian jika dilihat dari DSM-5, tidak menonjol juga. Jika ada, harus sesuai dengan isi waham. Contohnya mungkin ketika seorang tersebut dia wahamnya menjadi seorang nabi, maka halusinasi yang dia rasakan itu adalah melihat malaikat datang untuk memberikan wahyu kepadanya. Kemudian juga jika kita lihat aspek fungsi sosial, umumnya relatif baik di luar tema waham. Pada DSM-5 juga tidak terganggu secara signifikan kecuali akibat waham. Kemudian untuk kita lihat aspek gejala lain, tidak ada gejala afektif berat atau disorganisasi pikiran, tidak memenuhi kriteria skizofrenia pada DSM-5 juga. Kemudian tata laksananya seperti apa yang dapat kita berikan. Untuk obat-obatan, pertama kita bisa berikan risperidon 2 sampai 6 mg per hari. Kemudian ada olanzapin 5 sampai 20 mg per hari. Ada juga aripiprazol 10 sampai 30 mg per hari. Dan juga bisa kuatiapin dengan dosis 150 sampai 600 mg per hari. Itu tergantung dengan tingkat keparahan dari waham si pasien tersebut. Nah, namun jika dia resistansi terhadap terapi tersebut, bisa kita pertimbangkan pemberian clozapine. Jika ada ansietas atau depresi menyertainya, maka dapat ditambahkan antidepresan SSRI atau ansiolitik jangka pendek.
Kemudian untuk psikoterapi itu bisa kita berikan CBT atau terapi kognitif untuk menguji realitas pikiran wahamnya. Kemudian juga bisa kita berikan terapi suportif untuk membantu pasien mempertahankan fungsi sosial. Kemudian juga ada terapi keluarga, yaitu edukasi dan dukungan keluarga agar tidak memperkuat waham si pasien tersebut. Kemudian juga harus dilakukannya pendekatan sosial seperti reintegrasi sosial dan pekerjaan, kemudian menghindari konfrontasi langsung terhadap waham si pasien, dan edukasi pada lingkungan agar memahami gangguan si pasien. Kemudian untuk prognosisnya ini bagaimana? Nah, bervariasi tergantung pada yang pertama jenis wahamnya. Contohnya bila dia erotomanik dan cemburu itu lebih sulit sembuh. Kemudian tergantung juga pada dukungan sosial dan kepatuhan minum obat dan juga onset lambat yang membuat cenderung lebih menetap. Untuk prognosis umumnya itu kronik, tapi sebagian pasien dapat berfungsi sosial baik jika tidak terlibat dengan isi wahamnya. Untuk edukasinya, kita harus menjelaskan bahwa gangguan ini itu berhubungan dengan perubahan cara berpikir yang menetap, bukan sekedar keras kepala. Obat perlu diminum jangka panjang untuk mencegah kekambuhan dan jelaskan efek sampingnya berupa EPS. Harus hindari memperdebatkan isi waham secara langsung, kemudian dukung aktivitas sosial yang sehat dan realistik. Segera konsultasi bila muncul tanda kekambuhan, seperti mencurigai orang lain, bicara soal waham, sulit tidur, dan mudah marah. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.